Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faul Ulum. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari Sirah Islam Klasik, yaitu yang berkenaan tentang kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah serta dampaknya terhadap dunia Islam kontemporer. Langsung saja. Faktor-faktor dari kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal. Menurut para tokoh, faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, bahkan sampai dengan pergantian khalifah secara turun-temurun, serta khalifah usia muda yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Itu adalah dari faktor kemunduran Abbasiyah, faktor internal. Yang selanjutnya adalah faktor internal dari kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah itu sendiri. Faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu adanya perang salib dan serangan tentara Mongol. Serangan yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim dalam periode 1095 sampai dengan 1291 Masehi yang dikenal dengan perang salib. Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa pihak Kristen dalam melancarkan serangan didorong oleh motivasi keagamaan. Selain itu, perang ini juga menggunakan simbol salib. Ada beberapa penafsiran tentang beberapa kali perang salib itu terjadi. Batas antara perang salib yang satu dengan yang lainnya secara pasti tidak dapat ditemukan atau tidak bisa ditentukan. Menurut tokoh Kahiti, perang salib itu terjadi 3 kali, sedangkan menurut Salabi itu terjadi 7 kali, dan menurut Sa'ad Abdul Fattah Asyur perang salib terjadi sekitar 8 kali. Perang salib awalnya disebabkan oleh persaingan pengaruh antar Islam dan Kristen. Penguasa Islam Alp Arslan yang memimpin gerakan ekspedisi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Makzikar yang terjadi pada tahun 464 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1071 Masehi menjadi orang-orang Romawi terdesak. Tentara Alp Arslan yang hanya berkekuatan dengan jumlah 15.000 tentara dalam peristiwa ini berhasil mengarahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Al-Akhraj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Dengan peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam sehingga terjadi perang salib. Kemudian adalah serangan dari tentara Mongol. Awal permusuhan dan peperangan bangsa Mongol dengan negeri Islam bermula dari peristiwa tahun 1212 Masehi. Ketika itu ada 3 orang saudagar Bukhara bersama puluhan rombongannya tiba di wilayah Mongol dan menuju ibu kota Karakorum. Entah mengapa orang-orang Mongol menangkap mereka dan kemudian menyiksanya, sedangkan barang dagangannya dirampas. Tidak lama setelah peristiwa itu, Genghis Khan mengirim 50 orang saudagar Mongol untuk membeli barang dagangan di Bukhara. Atas perintah Amir Bukhara Gayuh Khan, mereka ditangkap dan dihukum mati. Genghis Khan marah dan merancang penyerbuan ke kerajaan Khawarizmi dan negeri-negeri lainnya di Asia Tengah.
Itu adalah beberapa faktor dari kemunduran dan kehancuran Abbasiyah. Terus selanjutnya adalah dampak dari kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam dapat dikaji dari 3 aspek, yakni yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua politik, dan yang ketiga adalah ekonomi. Yang pertama adalah aspek ilmu pengetahuan. Dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer, yakni perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan Baghdad pada masa Khalifah Al-Abbasiyah adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan budaya kecintaan terhadap ilmu terlihat dari besarnya kontribusi ilmuwan masa itu terhadap perkembangan keilmuan setelahnya. Perkembangan perpustakaan, toko buku, sekolah-sekolah, pusat kajian dan diskusi adalah aktivitas kaum intelektualnya. Pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat kisah pemusnahan buku-buku di Baitul Hikmah yang sebagainya dibuang di sungai Tigris. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban, kehancuran kota Baghdad tentu memberikan dampak besar terhadap sejumlah umat Islam. Jatuhnya kota Baghdad bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari kemunduran dunia Islam. Ketika Baghdad hancur, berbagai khazanah ilmu pengetahuan yang ada di sana juga ikut lenyap. Itu adalah dilihat dari segi aspek ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah dilihat dari aspek politik. Salah satu dampak kehancuran dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam kontemporer dari aspek politik, yakni umat Islam menjadi terkotak-kotak. Pada saat dinasti Abbasiyah berjaya, Timur Tengah diidentikan dengan dinasti Abbasiyah. Tetapi setelah hancurnya dinasti tersebut, Timur Tengah terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian timur meliputi Transjordania, Iran, dan Irak. Sedangkan bagian barat meliputi Syria dan Mesir. Dengan demikian, bahwa hancurnya dinasti Abbasiyah berdampak bagi umat Islam setelah politik. Tidak ada lagi kekuatan superpower dengan negara-negara Islam. Selain itu, terkotak-kotaknya umat Islam terlihat pada perpecahan yang terjadi antara Arab Sunni dan Arab Syiah. Terjadinya konflik antara dua golongan ini berawal dari masalah politik. Kaum Sunni berhasil memenangkan calon-calon pemimpin mereka dan terpilih sebagai khalifah atau pemimpin, sedangkan kaum